Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang langkah-langkah dan sasaran pengawasan dalam lembaga pendidikan dengan menggunakan media konkret yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Arif Fatur Rahman dengan NIM 20241510155. Halo, saya Melinur Amelia dari kelas PGSD 2E dengan NIM 2024 15 10 10 2. Halo, perkenalkan nama aku Siva Priyanti Wahyuningsi dengan NIM 2024 15 10 199. Perkenalkan, nama saya Ain Sukmana dengan NIM 2024 15 10 210. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian nomor 1, yaitu tentang pentingnya pengawasan dalam pendidikan, yang mana pengawasan merupakan fungsi manajemen penting untuk memastikan pelaksanaan program apakah berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan ataupun tidak. Seperti yang tadi saya katakan, pentingnya pengawasan dalam pendidikan yaitu sangat penting banget di dunia pendidikan, karena itu bisa menjadi cara untuk mengecek apakah kegiatan belajar mengajar itu berjalan dengan sesuai rencana dan tujuan ataupun tidak. Nah, pengawasan itu seperti mengecek ulang untuk program sekolah, apakah sekolah itu melenceng dari aturan atau mengikuti sesuai dengan aturan. Itu bisa dilakukan sebelum, selama, setelah program berjalan dengan lancar gitu. Tujuannya agar kegiatan pendidikan tidak bisa gagal dan bisa cepat diperbaiki kalau misalkan ada masalah, dan juga hasilnya akan semakin bagus dari waktu ke waktu. Contohnya misalkan sekolah mengadakan program kelas literasi. Nah, dengan pengawasan program kelas literasi itu bisa cek dulu apakah guru sudah siap untuk menyampaikan materi tentang literasi ataupun tidak. Nah, apakah guru juga punya materi yang pas atau tidak. Selama program pembelajaran berjalan, dilihat apakah siswa benar-benar membaca atau cuman formalitas saja. Mereka cuman membuka buku dan menutupnya ulang gitu. Nah, setelah itu dicek hasilnya apakah minat belajar siswa itu meningkat atau masih rendah. Kalau misalkan masih rendah, itu bisa diganti dengan metode yang lebih baik agar literasi pembelajaran siswa itu meningkat lagi. Yang kedua, ada langkah awal dari pengawasan. Jadi sebelum memulai mengawasi, ada beberapa langkah yang harus disiapkan supaya pengawas enggak cuman asal-asalan kerja aja. Yang pertama, menyamakan pemahaman dulu tentang program apa yang mau diawasi. Jadi admin sekolah dan juga semua orang yang terlibat harus paham dengan tugasnya, tugas ini, tugas itu harus paham. Nah, mereka juga harus melihat kondisi lembaga dan apa aja yang perlu dibenahi, takutnya ada yang harus diperbaiki. Terus fasilitas, apakah fasilitasnya cukup atau tidak memadai ataupun masih kurang. Nah, selanjutnya harus menentukan alat untuk mengevaluasi, harus mengumpulkan informasi-informasi penting tentang program yang akan diawasi. Untuk apa? Yaitu untuk proses pengawasan agar bisa menjadi fokus, terarah, dan juga hasilnya itu sesuai dengan kapasitas sekolah. Contohnya seperti sekolah mau mengawasi program ekskul dari pramuka. Yang pertama, pembina harus dikumpulkan untuk membahas tujuan dari program pramuka tersebut. Selanjutnya harus mengecek fasilitas tentang tenda, tali, peluit, dan sebagainya yang bersangkutan dengan pramuka. Selanjutnya harus menentukan standar yang mau dicek, misalkan kedisiplinan anak, kehadiran, dan juga kualitas dari kegiatan pramuka tersebut. Yang keempat, harus menyiapkan formal penilaian, misalkan from checklist kegiatan dan sebagainya. Dan juga harus bisa mengumpulkan data awal seperti jadwal latihan dan jumlah anggota. Dengan langkah-langkah yang sudah jelas, pengawas itu jadi lebih tahu apa yang harus dilakukan, fokusnya harus kemana dulu. Misalkan harus ini dulu yang pertama, harus itu dulu yang kedua. Jadi teratur dan struktur. Jadi mereka itu bekerja tidak asal-asalan gitu. Itu nomor 1. Dan nomor Yang ketiga ada pengawasan menurut para ahli. Dan yang keempat ada aspek-aspek yang dievaluasi di sekolah berdasarkan Pidata dan Saripudin. Evaluasi sekolah mencakup yang pertama
Satu, kinerja pendidik dan melaksanakan tugasnya. Yang kedua, menggunakan fasilitas pembelajaran. Ketiga, strategi dan taktik pembelajaran yang digunakan guru. Yang keempat, hasil atau presentasi siswa berdasarkan tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, yang kelima, perilaku siswa atau keaktifan, kedewasaan, dan sikap siswa tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan peran kepala sekolah dalam pengawasan. Peran kepala sekolah dalam pengawasan. Kepala sekolah mengawasi untuk memastikan pendidikan berjalan efektif dan sesuai standar, bukan sekadar mencari kesalahan. Perannya meliputi yang pertama ada manajer pendidikan, yaitu mengatur guru, staf, sarana, waktu, dan kurikulum. Kedua ada penilaian berkelanjutan, yaitu melakukan evaluasi rutin melalui supervisi dan monitoring. Ketiga ada pembina guru dan staf, yaitu memberikan arahan, bimbingan, dan pelatihan. Keempat ada sportif, fokus membantu dan bukan menghakimi. Kelima pemberi dukungan moral, memotivasi dan meningkatkan semangat guru dan atau staf. Keenam, membangun kerja kolaboratif, yaitu menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Ketujuh, menciptakan umpan balik cepat, menyampaikan hasil pengawasan dengan solusi yang relevan. Selanjutnya yang keenam, prosedur pengawasan efektif menurut Mokler. Pengawasan efektif dilakukan melalui 4 langkah. Yang pertama ada tolak ukur, yaitu menentukan standar kinerja sebagai acuan. Yang kedua, menilai prestasi kerja, yaitu mengamati, mewawancarai, dan memeriksa dokumen untuk melihat kondisi aktual. Ketiga, membandingkan dengan standar, yaitu menilai apakah sesuai atau ada penyimpangan. Keempat, menilai tindakan perbaikan, yaitu memberi pembinaan, pelatihan, pendampingan, atau dukungan lain untuk meningkatkan kualitas kerja. Terima kasih. Selanjutnya yang ketujuh, ada teknik pengawasan atau pengumpulan data. Jenis-jenis teknik pengawasan. Yang pertama, ada evaluasi pribadi atau pengawasan langsung. Jadi, pengawas harus datang langsung ke tempat kegiatan untuk melihat keadaan nyata. Contohnya, kepala sekolah yang mengamati guru saat mengajar di kelas. Selanjutnya yang kedua, ada pengawasan melalui laporan lisan. Jadi, informasi yang disampaikan secara lisan kepada atasan. Contohnya, guru melaporkan secara langsung hasil kegiatan ekstrakurikuler kepada Wakasek. Nah, yang ketiga, ada pengawasan melalui laporan tertulis. Jadi, laporan dibuat dalam bentuk dokumen tertulis. Contohnya, guru membuat laporan bulanan tentang perkembangan belajar siswa. Nah, yang keempat atau yang terakhir, ada pengawasan berdasarkan laporan masalah tertentu. Jadi, pengawasan dilakukan bila ada masalah yang perlu diselidiki. Contohnya, jika ada keluhan orang tua tentang disiplin, kemudian kepala sekolah melakukan pemeriksaan khusus. Nah, mungkin itu yang ketujuh. Sekarang yang kedelapan. Yang kedelapan atau yang terakhir, ada tujuan pengawasan dalam lembaga pendidikan. Menurut Riba dan Palu, pengawasan adalah usaha sistematis untuk memastikan kinerja sesuai rencana dan melakukan koreksi bila ada perbedaan. Tujuan umum pengawasan. Yang pertama, memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana. Contohnya, mengecek apakah program literasi sekolah berjalan sesuai jadwal. Nah, yang kedua, mendeteksi penyimpangan. Contohnya, menemukan bahwa dana kegiatan kelas dipakai tidak sesuai rencana. Yang ketiga, melakukan perbaikan. Contohnya, memberikan pelatihan tambahan pada guru yang kesulitan menggunakan media digital. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi lembaga pendidikan. Contohnya, mengubah jadwal belajar agar lebih efektif sehingga hasil belajar meningkat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.